Suara hujan malam itu terdengar lebih keras dari biasanya. Maya berdiri di depan jendela rumah kontrakannya yang sederhana. Tangannya gemetar memegang secangkir teh yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Matanya terus menatap jalan depan rumah, berharap motor suaminya muncul dari tikungan. Namun hingga jam menunjukkan pukul 11 malam, Ardi belum juga pulang. Padahal sejak pagi, suaminya hanya bilang satu kalimat, "Aku keluar sebentar." Tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dan malam itu, Maya belum tahu kalau hidupnya akan berubah selamanya. Maya dan Ardi baru menikah 3 tahun. Mereka belum punya anak, tapi Maya selalu percaya rumah tangga mereka baik-baik saja. Ardi dikenal ramah, banyak teman, banyak rencana usaha. Namun belakangan, Ardi sering pulang larut malam. Kadang wajahnya tegang, kadang emosinya mudah meledak. Maya pernah bertanya pelan, "Mas lagi ada masalah ya?" Ardi hanya menjawab singkat, "Nggak usah ikut mikir." Kalimat itu selalu menusuk hati Maya. Sebagai istri, ia ingin membantu. Tapi setiap kali mencoba mendekat, Ardi justru makin menjauh. Malam semakin larut. Maya akhirnya mencoba menelpon. Nomor Ardi tidak aktif. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tetap sama. Hatinya mulai tidak tenang. Keesokan paginya, Maya terbangun karena suara pagar rumah digedor keras. "Pak Ardi ada." Bu Maya keluar. Maya panik. Dengan wajah pucat ia membuka pintu. Di depan rumah sudah ada 2 pria tak dikenal. Wajah mereka penuh emosi. "Suami sampean mana?" Maya bingung. "Memang ada apa ya, Pak?" Salah satu pria itu langsung menunjukkan foto transfer di ponselnya. "Suami sampean pinjam uang ke saya 15 juta. Janji minggu lalu bayar." Maya membeku. Belum sempat ia menjawab, datang lagi seorang ibu naik motor. "Bu, tolong bilang sama suami ibu jangan kabur." "Kabur?" Kata itu membuat dada Maya sesak. Dalam waktu 1 jam, satu persatu orang datang ke rumahnya. Ada yang menagih uang, ada yang mencari motor, ada yang membawa kwitansi, ada yang marah sambil memaki. Dan disitulah Maya baru sadar. Suaminya meninggalkan hutang yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malamnya, Maya mulai memeriksa semua dokumen di rumah. Dan semakin ia membuka map demi map, semakin ia sulit bernapas. Pinjaman online, kredit motor, kartu kredit, pinjaman koperasi. Bahkan sertifikat motor miliknya ternyata sudah digadaikan tanpa izin. Total hutang itu hampir mencapai 200 juta rupiah. Bagi Maya yang hanya bekerja sebagai penjaga laundry dengan gaji pas-pasan, angka itu terasa mustahil. Ia memegang kepalanya sendiri. "Ya Tuhan, aku harus bagaimana?" Lampu rumah mati mendadak karena listrik menunggak. Rumah kecil itu menjadi gelap. Dan di tengah kegelapan itu, Maya menangis sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Orang-orang mulai membicarakannya. Kasihan ya ditinggal suami. Tapi jangan-jangan istrinya juga tahu hutangnya. Mungkin ikut menikmati uangnya. Bisik-bisik itu terdengar sampai telinga Maya. Ia hanya diam. Setiap berangkat kerja, kepalanya tertunduk. Setiap pulang, ada rasa takut membuka pagar rumah. Karena selalu ada kemungkinan penagih datang lagi. Bahkan suatu sore, seorang debt collector datang sambil membentak. Kalau suami ibu nggak ketemu, ibu yang tanggung jawab. Maya hampir pingsan ketakutan. Tetangganya hanya menonton dari jauh. Tidak ada yang membantu. Di saat hidupnya terasa runtuh, seseorang datang mengetuk pintu. Seorang wanita bernama Rina, sahabat lama Maya sejak sekolah. Begitu melihat kondisi Maya yang kurus dan pucat, Rina langsung memeluknya. "Kamu kenapa sampai begini?" Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari menahan semuanya sendiri, Maya menangis di pundak seseorang. Rina mendengarkan semua cerita itu tanpa menghakimi. Lalu ia berkata pelan, "Kamu jangan menyerah, tapi aku capek." "Kamu boleh capek, tapi jangan hancur."
Kalimat itu membuat Maya terdiam. Malam itu, Maya duduk sendiri sambil melihat dompetnya. Isinya tinggal Rp50.000. Besok kontrakan jatuh tempo, gas habis, beras tinggal sedikit, dan ponselnya terus berbunyi karena tagihan. Maya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendirian. Ia memandang foto pernikahannya dengan Ardi. Foto saat mereka tersenyum bahagia di pelaminan. Sulit dipercaya pria yang dulu menggenggam tangannya sambil berjanji sehidup semati. Kini pergi tanpa kabar. Maya lalu mengambil foto itu perlahan dan menyimpannya ke dalam laci. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal. Matanya sembab, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di depan cermin kecil rumahnya, menatap dirinya sendiri cukup lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku terus nangis, aku nggak akan selamat." Hari itu, Maya mulai membersihkan rumah, merapikan semua dokumen hutang, mencatat satu persatu tagihan. Dan untuk pertama kalinya sejak ditinggal pergi, ia mencoba menghadapi kenyataan. Walau takut, walau hancur, walau belum tahu caranya, ia sadar satu hal, tidak ada yang akan menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Malam kembali datang. Maya duduk di teras rumah kecilnya. Hujan turun pelan. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, Maya mengangkat telepon itu. Dan suara di seberang sana membuat tubuhnya membeku. "Mbak, saya tahu suami Mbak ada di mana." Lalu, telepon itu langsung terputus.